sahabat Deddy Kosmo, kita kembali lagi ketemu di acara Ngobras, Ngobrol Asik Deddy Kosmo. Dan Ngobrol Asik Deddy Kosmo tentunya akan lebih seru kalau kita menampilkan orang-orang yang memang bagus, benar, kemudian juga dikenal orang. Nah, sahabat Deddy Kosmo, kalau kemarin kita melihat acara ngorok bersama Ustadz Warto atau Wiro QQ, kali ini saya juga akan ketemu lagi dengan beliau, Pak Ustadz Cak Warto atau Wiro QQ. Di sini sebelum saya ngobrol sama Cak Warto, ada teman-teman dulu, kita sapa dulu. Ada teman-teman, ada Mas Slamet, Alek, Mas Alek Koplak, Koplak sedikit ya. Oke, ada Cak Isa. Cak Isa, ini seorang pelawak ya. Kemudian juga ada Mas Trisno. Tutul ya, Mas Tutul ya. Oke, Mas Tutul. Kemudian juga ada teman-teman kita. Ada siapa ini? Carmila Angeli alias Ella Majnun. Ella Majnun. Tepuk tangan dong semuanya. Dan juga untuk semuanya yang ada di sini. Dari mana ini? Jamaah Majelis Kompak. Jamaah Majelis Jamaah Majelis Hidup Majelis. Nah gitu, itu semangat namanya. Baik, sebelum kita ngobrol-ngobrol, jangan lupa untuk sahabat-sahabat Deddy Kosmo, like, komen dulu ya. Kalau misalkan bermanfaat, share. Share-nya enak banget, kayak seperti apa, share gitu. Baik, kita assalamualaikum Cak Warto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Alhamdulillah. Dan kemarin kita sudah ngebahas ngorok Cak Warto ya. Baik. Ngorok, dan juga itu tidak semuanya tuntas tuh ngoroknya. Betul. Dan kita sekarang ini adalah memang acaranya ngorok Cak Warto, khusus ngorok. Siap. Ngorok itu apa Cak Warto? Baik, pada kesempatan pertemuan kita, ngobras kita pada minggu-minggu yang Kemarin lalu ya. Saya telah jelaskan masalah ngorok dalam artian umum. Ya. Kemarin saya katakan ngorok dalam artian umum. Yang pertama, ngorok itu adalah dimana orang pagi-pagi berusaha, bekerja, berjuang, mencari rezeki yang halal dalam rangka menggapai ridho Allah, kemudian pulang sore capek, lelah, kemudian tidur kepulesan sampai ngorok-ngorok Lagi itu ya. makna yang pertama. Makna yang kedua, ngorok itu ada orang yang ketika nazak. Nazak itu menghadapi sakaratul maut. Nyawanya nggak keluar-keluar. Sampai ngorok. Ya. Grak, grok. Ngoroknya berhenti baru pules. Inilah pilihan kita. Nah, kita kira-kira kan milih yang mana? Yang ngorok pertama apa ngorok yang kedua? Betul. Tentunya kita dua-duanya nggak milih. Kalau bisa tidur nggak pakai ngorok. Betul. Berbeki tanggane. Kalau bisa mati juga jangan sampai ngorok, ya kan? Kecuali kalau ngorok itu kalau yang banyak utang itu. Iya. Gitu. Jadi kita kepengen husnul khotimah. Jadi akhir hayat seperti orang tidur pulas. Amin. Ya Robbal Alamin. Sekarang ngorok dalam pengertian santri Wali Songo Darussalikin. Ya, coba dalam pengertiannya gimana tuh? Ngorok versi Wiro QQ. Ya. Ngorok itu singkatan dari ngopi rokokan. Ngopi rokokan. Ini rokoknya ada, sayang harusnya kopinya sudah siap. Ini bagiannya sopo? Bagian Kemarin ada loh, sekarang nggak ada loh. Ini Departemen Perbadokan. Harusnya sudah siap. Ini harus cepat itu kopi cepat dibawa ke sini ya. Satu teko terus gelasnya itu dibagi-bagi supaya lengkap. Betul. Ini siapa yang ngerebus air? Ayo. Ya. Nanti nggak lengkap. Oke. Acara ngorok ngopi rokok. Ini rokoknya ada, ngopinya nggak ada. Baik Pak Deddy Kosmo dan sahabat-sahabat semuanya. Alek juga, Kak Isa, Kak Tuyul, Tutul. Oh iya. Tutul. Iya. Jangan lucu.
lawak ada job. Oh gitu ya. Oh gitu, Cak Warto nggak boleh lucu, Mas. Wiro Kyukyu itu serem-serem, tapi saya biasanya serem, cuman karena kondisi sekarang ini lagi mencekam, kalau saya serem lagi, ya kan? Repot. Nah, berbicara dengan serem ini, berbicara soal serem nih, Cak Warto ya. Sekarang kondisi sekarang di Indonesia ini lagi memang menyeramkan nih. Banyak orang-orang yang memang tidak bisa kemana-mana, banyak orang-orang yang memang ibadah juga agak sedikit tidak bisa, misalkannya ke tempat masjid-masjid atau segala macam itu tidak bisa. Itu dalam arti kan menyeramkan nih. Sekarang pandangan atau misalkan makna dari ini apa sih buat Cak Warto sendiri? Begini, Pak Deddy Kosmo ya, bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang ngaku Islam, kan Islam itu artinya berserah diri. Berserah diri, betul. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah disebut Muslim. Betul. Sebaiknya menghadapi peristiwa, kejadian, keadaan apapun, serahkanlah segala urusan kepada Yang Maha Kuasa. Mestinya, ya. Apapun yang terjadi di alam semesta ini tidak pernah terlepas dari kodrat dan irodatnya Allah. Walaupun prosesnya lewat manapun, tetap Allah yang menggerakkan. Betul. Jadi kalau kita mengambil hikmah, anggaplah ini ayat-ayat Allah. Alam semesta beserta isinya, termasuk virus corona yang menyeramkan, ini bagian dari ayat Allah. Jadi ayat Allah itu sebenarnya ada dua. Biar kita paham. Karena kalau dicundel, ayat Allah itu ada ayat yang kitabiah, ada ayat yang kauniyah. Orang bilang ada ayat yang tersurat, ada ayat yang tersirat. Nah, yang tersurat, yang kitabiah itu yang tertulis di dalam kitab yang kita imani, kitab suci Al-Quranul. Orang cukup dikatakan tidak beriman ketika dia tidak percaya dan tidak beriman dengan apa yang ada di kitab suci Al-Quran. Ini bagi keyakinan umat muslim. Ya, itu kitabiah. Ya kita baca, kita pahami, kita tafakuri, kita telah ngambil hikmahnya. Kemudian yang hubungannya dengan suasana yang mencekam. Ini kan ayat Allah. Namanya kauniyah, keadaan yang mencekam. Harusnya bagi kaum muslimin, kaum mukminin tidak perlu ikut-ikutan kayak horor. Cukuplah yang horor itu Cak Tukul aja. Cak Tukul apa? Cak Slamet ya. Iya. Enggak, kalau mau model Wiro Kyukyu enggak perlu ikutan horor ya. Enggak horor lah. Cukup diwakili. Iya. Jangan horor. Ya, jangan horor aja ya. Iya. Jadi begitu secara singkatnya seperti itu aja, cukup tidak usah diseram-seramkan ya. Enggak usah diseram-seramkan, yang jelas kan yang seram itu ada satu orang. Dan begini ya, kan peristiwa menyeramkan ini dimulai dari bulan Rajab, Pak. Betul iya, di bulan Rajab. Pengamanannya mulai bulan Rajab. Sehingga di bulan Rajab itu orang sudah pasang banner di jalan-jalan, di perapatan, ngundang kiai. Kiainya udah setuju untuk memberikan ceramah Isra Mi'raj, tiba-tiba dibatalin. Nah, itu ya imbasnya, dampaknya. Sampai panitianya ini. Itu. Terus yang kedua, masjid-masjid ditutup. Nah, iya itu. Begini. Itu gimana nih solusinya atau? Kalau kita bicara Isra Mi'raj, tidak terlepas dari peristiwa yang dialami oleh junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau waktu mau Isra Mi'raj itu dibelah dadanya, dibelah dada, diambil kolbunya, disucikan dengan air Zam-Zam. Tapi jangan salah paham, bukan berarti Nabi Muhammad hatinya kotor. Nah, nanti penistaan itu. Betul. Rasulullah itu hatinya bersih. Tapi kenapa? Dibersihkan, disucikan. Kenapa? Dipersiapkan untuk menghadap kepada Allah Zat yang Maha Suci. Oke, ya. Dengan kolbu saya nggak mungkin menghadap pada Allah Zat yang Maha Suci tanpa dibekali dengan kolbu yang suci. Ini ayat yang kauniyah. Kita lihat dari sejarah Isra Mi'raj, peristiwa yang dialami oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ayat kitabiahnya pun satu-satunya di Al-Quran, di surat Al-Isra namanya, itu diawali dengan ungkapan Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah, ya, yang zat yang telah memperjalankan
hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ayatnya. Ini panjang kalau saya terus. Jadi kita ambil hikmah aja sebagaimana yang dituntut. Ya, jadi kalbu dulu yang bersih. Nah, kenapa sekarang ini kok nggak Isra Mi'raj? Ya mungkin mari kita ambil pelajaran. Kita Semua apa ya? Kejadian ini yuk kita ambil hikmahnya, muhasabatun nafsi, introspeksi diri. Jangan-jangan kita yang menghadap Allah ini dengan bekal kalbu yang kotor, penuh virus. Jangan-jangan ini virusnya. Ngomong-ngomong ya, maaf Pak Ustadz Wiro Kyo, kalau ngomong kotor ada 3 orang yang kena. Itu yang paling kotor. Umi mau nanya. Iya, Umi mungkin ini soal kotor nih. Umi mau nanya kotor nggak? Mungkin ada yang mau ditanyain sebentar sebelum dilanjutkan. Mau nanya apa? Mungkin Umi mau nanya apa nih Umi? Kalau saya mau nanya apa? Soalnya gimana ya? Kalau saya justru itu gimana? Bagus pertanyaan. Bagus. Belum nanya. Umi bebas aja kalau Wiro Kyo ini santai aja. Santai. Dia mah. Ya. Kalau saya nggak punya pertanyaan. Karena saya ini kan tukang relaksasi ya. Iya. Jadi saya bingung untuk menanyakan apa. Oh gitu. gini aja, saya yang mewakili Wiro Kyo. Katanya pertanyaannya kapan mau dilamar? Itu nembak namanya. Namanya di Majelis Sholihin ini harus happy. Supaya enak semuanya dan banyak rezeki dan sembuh semuanya. Amin. Di luar dari itu kita humor ya sedikit. Humor itu pertanyaannya kapan mau di ini. Tapi kalau mau bener-bener sih nggak apa-apa. Saya siap deh sama Pak Ustadz. Baik, lanjutkan lagi yang tadi Pak Ustadz. Ini kembali ya, jangan sampai salah paham, jangan sampai salah terima, terus nanti tersinggung. Tidak, nggak ada niatan untuk menyinggung dan sebagainya. Ini adalah hikmah yang memang harus kita ambil semua. Kita semua yang mengambil hikmah. Ini untuk introspeksi diri supaya punya tindakan untuk langkah-langkah kita di masa depan yang lebih baik. Betul. Tapi bukan berarti saya sudah suci, saya bersih, jelaskan. Tidak, barangkali saya sendiri ini mungkin hati saya kotor, hati saya penuh virus, hati saya penuh virusnya macam-macam, bahkan mungkin ini virus yang ada dalam hati saya, ini virus yang lebih bahaya daripada kopet apa ngepet? Covid. Ya itu bisa jadi sudah dikurangi 1. Ada yang ngambil jadi 19 sekarang. Iya. Saya justru ini loh, makanya jangan-jangan di hati saya ini justru ada virus yang lebih bahaya daripada corona itu. Karena apa? Kalau corona ya paling-paling kita menderita di dunia, mati jeblek selesai. Tapi virus yang ada di kalbu saya ini bisa mengakibatkan saya masuk neraka. Itu lebih dahsyat dari virus corona. Nah sekarang hanya media gini loh, memberitakan tentang corona sebegini horor hebohnya. Al-Quran 1500 tahun yang lalu mengabarkan tentang siksa neraka yang begitu dahsyat. Kita cuek-cuek aja saudara. Ini yang mestinya kita ambil pelajaran sekarang. Jadi itu adalah panas yang ngomong Quran. Anggir ngomong Quran panas. Kalau Mas Slamet ini, Ale Koplak ini, kalau ngomong kita Al-Quran, dia langsung kepanasan ya. Padahal tidak ada hawa panas ya, tidak ada. Ini dia langsung panas tuh, langsung keringetnya bercucuran sampai ke belakang tuh. Itu begitu. Dua, ini apa tuh masalah cicilan motor kan? Yang dipikirkan adalah memang cicilan motor. Padahal sudah ada nanti cicilan motor, kalau nggak bayar ya motornya ditarik. Mungkin dari Cak Isa sendiri ada pertanyaan untuk Pak Ustadz Wiro Kyo. Berarti yang kejadian yang sekarang ini tidak harus melakukan penelitian atau apa supaya masyarakat kita ini cerdas menghadapi ini, nggak kena pengaruh media, nggak kena pengaruh berita itu. Bagaimana Pak Ustadz? Begini ya, kita ini sekarang
takut, resah, risau, galau, khawatir, Resah dan gelisah itu ada gelisah, gegana. Iya. Ya gegana itu kita diburu-buru gelisah, galau, merana. Galau merana. Semua ini kan nggak ada nggak kelihatan itu. Betul. Hanya ada di rasa. Rasa itu munculnya dari pikiran dan kolbu. Ketika kita berpikir tentang corona yang serem, hidup kita akan dipenuhi, diliputi dengan kekhawatiran, kegalauan, keresahan, ketakutan dan lain sebagainya. Dan yang ditakuti puncaknya cuma takut mati. Iya, Loh, intinya itu. apakah corona sekarang sudah menjadi perwakilan malaikat Israel? Ah, itu yang perlu kita ketahui apa itu Gitu gitu ya. loh. Nah, Mohon maaf ya. Ya kalau Kalau selamat ini nggak takut mati. nggak takut ya, Cuman Mas. berangkatnya dia malu sendirian. Satu itu nggak takut mati, yang ditakutkan adalah debt collector. Karena utangnya numpuk. Mungkin dari jawabannya sudah selesai? Pak Ustadz, sekarang Pak Tutu sendiri gimana? Pak Tutu ada yang mau ditanyain? Sudah. Ya, Pak Tutu ya, ada. tapi kita alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau kayak Mbak Ila ini kan Umi. Umi Ila itu kan dia ahli relaksasi. Makanya alhamdulillah ini auranya aura rileks. Rileks semua. Cuma walaupun Terutama yang sudah ditotok. oh iya, ditotok. Cuma dari sini semua kan kelihatan rileks nih. Iya. Wiro gitu kan. Nah, tapi ada yang nggak rileks satu. Iya. Ini dari tadi nggak rileks tuh. Ya kenapa gitu ya? Sambil rokok lah, Nutupin sebaiknya nggak kita rileks. merokok lah. Nah sekarang Pak Tutu sendiri nih, Mas Tutu ada yang mau ditanyain nggak? Silahkan. Buat Iya. Sambil Wiro ngerokok ya, Kio. Kak ya. Bebas. Ya. Iya. Kak ini kapan jadi? Bagus. Belum. Mungkin apa yang mau ditanya? Enggak kapan jadinya ini? Oh, kapan pembayarannya katanya? Jadinya sama Umi. Wah, ini nembak ini. Yang serius. Mukamu aja nggak serius. Tahu aja sama-sama orang nggak serius ya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? gini. Ya. Kalau dengar tentang virus. Apa ada hubungan dengan honor gitu? Nah, biasanya kalau saya ngomong satu tetap, waduh udah lumayan tuh. Lumayan ya honornya. Lumayan dihina ya. Aku banyak. Coba ya, lanjutin. Virus, kalau kita ingat zaman dulu kita berjamaah di masjid dimanapun, sholat dimanapun, nah, kita batuk, terus wahing, pilek biasa itu kan. Iya. Itu nggak ada yang nakut-nakutin juga nggak biasa. Ya, Tapi itu salaman biasa ya. Kenapa sekarang kok ya? luar biasa? Iya. Nah, itu loh. Makanya orang se-Indonesia Nah, jamaah Harus sini aja. diberi Pencerahan. Nah, gitu katanya Pak Ustadz. Jadi kalau dulu itu kita batuk, pilek atau apa, orang cuek aja kan Iya. gitu kan, orang cuek aja malah suruh beli obat di warung kan gitu Iya. kan. Iya. Kalau sekarang bukannya disuruh beli obat malah, corona lu. isolasi, Nah, ya. gitu kan. Jadi apa nih pencerahannya dari Pak Ustadz? Gini sebetulnya, aslinya kan corona itu dulu-dulu nggak ada. Nah, Corona pertama kali diciptakan oleh Jepang. nah iya. Nah, iya. Itu tidak Benar. Iya. Oh iya, betul. Di Di tahun tahun 86 itu. 76, 77, 78 itu Corolla. Corona, Muncul, ya. muncul Corolla, Toyota itu ya. Yang, ya kan. Itu jual beli mobil apa sih Pak? Itu mobil. Itu mobil. Iya. Iya, Iya, mobil. Iya. Itu mobil. Dan mobil itu dagangan. Saya yakin kalau corona itu virus, nggak mungkin orang bikin merek dagangan kok virus, itu nggak mungkin. Iya. Jadi baguslah. Nah zaman dulu kalau ada orang batuk, pilek, panas, dingin, mbah saya bilang katisen. Oh iya. Tuban, orang Tuban, Iya, Jombang, iya. sedot, Iya. Surabaya katisen. Masuk angin. Iya, corona baru sekarang. Ingat, hanya dengan zikir mengingat Allah, jiwa-jiwa kita akan tenang, adem, ayem, tentrem karena kita dekat dengan Allah. Seluruh aktivitas kita mulai dengan Bismillah. Insya Allah seluruh aktivitas kita sertakan Allah dalam seluruh kegiatan kita. Insya Allah Allah menurunkan rahmat, barokah dan insya Allah virus-virus ini mulai malam ini hilang. Amin. Gitu kan? Amin ya. Baik. Terima kasih untuk Pak Ustadz Cawarto, terima kasih sekali, dan untuk semuanya ya, untuk semuanya aja kita ucapkan terima kasih untuk sahabat Deddy Kosmo. Sekian dulu ya untuk acara ngorok hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.